Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman akan mempresentasikan sebuah makalah dari tugas besar mata kuliah pengantar metode statistika dengan judul Perbedaan rata-rata pengeluaran yang dihabiskan mahasiswa dan mahasiswi sebelum dan saat adanya COVID-19. Tapi sebelumnya, saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Muhammad Aska, yang sudah membimbing kami dalam pengerjaan tugas besar mata kuliah pengantar metode statistika ini. Baik, sebelum masuk ke presentasi, kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Akmal Pisaputra dengan NIM 03 1910. Saya Dede Rahman, NIM 03 191022 dari program studi Teknik Mesin. Saya Riki Rudi Sutrisno, NIM 03 191071 dari Prodi Teknik Mesin. Nama saya Yengki Agita Pranata, NIM 03 191083 dari Prodi Teknik Mesin. Saya Nisa Nur Oktaviani dengan NIM 12 191015 dari program studi Teknik Industri. Nama saya Faradila Arham Hagan, NIM 12 191027 dari program studi Teknik Industri. Saya Rahbia Windasari dengan NIM 12 191064 dari program studi Teknik Industri. Baik, pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan beberapa slide pada makalah tugas besar pengantar metode statistika kami. Yang pertama, ada metodologi penelitian yang akan disampaikan oleh Rahbia Windasari, Yengki Agita Pranata, Akmal Lufit Saputra, dan Dede Rahman. Dan yang kedua, ada tahapan penelitian yang akan disampaikan oleh Dede Rahman. Dan yang ketiga, ada grafik yang akan disampaikan oleh Faradila Arham Hagan dan Anisha Nur Oktaviani. Dan yang terakhir, ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Riki Rudi Sutrisno. Baik teman-teman, dipersilahkan. Pada bagian ini, saya akan menerangkan mengenai metodologi penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat pelaksanaan. Pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara online yang dilakukan melalui Google Form yang disebar ke seluruh mahasiswa mulai angkatan 2019, 2018, 2017, 2016, hingga 2015, dan melalui personal chat. Kuesioner online mulai disebar pada Selasa 21 April 2020. Populasi dan jenis data yang diambil. Populasi yang digunakan yaitu populasi mahasiswa dari angkatan 2016 hingga angkatan 2019, yaitu laki-laki sebanyak 200 dan perempuan sebanyak 200. Jadi totalnya yaitu sebanyak 400 mahasiswa. Populasi tersebut diambil oleh beberapa kampus dan juga tidak semua mahasiswa kampus yang mengisi, tetapi hanya sebagian saja. Untuk jenis data, ini terbagi menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan, dan juga berapa jumlah pengeluarnya sebelum terjadinya COVID dan sesudah terjadinya COVID. Adapun pengambilan data, kami menggunakan teknik sampling, simple random sampling dengan menggunakan Excel. Penjabaran teknik simple random sampling yang digunakan untuk mendapatkan sampel sebanyak 200 orang. Kami membuat Google Form yang meminta untuk mengisi nama, kampus, angkatan, beserta pengeluaran yang dihabiskan sebelum dan saat terjadinya pandemi COVID-19. Lalu kami menyebarkan Google Form melalui media-media sosial seperti WhatsApp, Line, Telegram, dan personal chat atau Japri. Lalu kami menganalisisnya dengan Microsoft Excel, dan setelah 200 data pertama telah ada, maka kami akan mengambil data tersebut sebagai sampel kami. Selanjutnya, ada data dan analisis data. Data yang diperoleh dari teknik ini didapatkan dari perhitungan, ukuran sampel, dan pembagian kuesioner ke seluruh mahasiswa. Semua diambil dengan mahasiswa yang berbeda kampus. Jadi, semua sampel memiliki kesempatan yang sama atas seluruh populasi yang ada, bukan berdasar seberapa banyak anggota dalam setiap mahasiswa
di setiap kampus. Dalam melakukan penelitian ini digunakan proses statistika deskriptif dan statistika inferensial. Pada bagian statistika deskriptif, di sini mencakup rata-rata, modus, median, variasi, dan standar deviasi. Di bagian statistika inferensial, di sini kami menggunakan uji hipotesis satu rata-rata. Selanjutnya adalah tahapan penelitian. Adapun tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ditunjukkan flowchart sebagai berikut. Yang pertama, menentukan populasi dan jenis data yang diambil. Yang kedua, tentukan jumlah sampel dan teknik sampling data. Dan yang ketiga, pengambilan data. Dan yang keempat, pengolahan data dan analisis data. Dan yang terakhir, penarikan kesimpulan. Grafik pengeluaran mahasiswa-mahasiswi sebelum adanya pandemi COVID-19. Dari populasi 200 mahasiswa dan 200 mahasiswi, kami mengambil 115 sampel mahasiswa dan 115 sampel mahasiswi. Berdasarkan grafik, untuk pengeluaran mahasiswa sebelum pandemi COVID, untuk pengeluaran Rp0 hingga Rp20.000 terdapat 26 mahasiswa. Untuk pengeluaran Rp21.000 hingga Rp50.000 terdapat 61 mahasiswa. Untuk pengeluaran Rp51.000 hingga Rp100.000 terdapat 24 mahasiswa. Untuk pengeluaran Rp101.000 hingga Rp200.000 terdapat 1 mahasiswa. Dan untuk pengeluaran Rp201.000 hingga Rp500.000 terdapat 3 mahasiswa. Berdasarkan grafik tersebut, maka kami mendapatkan rata-rata pengeluaran mahasiswa sebelum pandemi COVID adalah Rp19.000, Rp395,652. Kemudian modus yaitu Rp50.514,583. Dan untuk median yaitu Rp82.000. Nilai variansi sebesar 491,84428 dan standar deviasi yaitu 22,177563. Dan untuk pengeluaran mahasiswi sebelum pandemi COVID berdasarkan grafik yaitu pengeluaran Rp0 hingga Rp20.000 terdapat 25 mahasiswi. Pengeluaran Rp21.000 hingga Rp50.000 terdapat 66 mahasiswi. Untuk pengeluaran Rp51.000 hingga Rp100.000 terdapat 24 mahasiswi. Sehingga berdasarkan grafik kami mendapatkan rata-rata pengeluaran mahasiswi sebelum pandemi COVID adalah Rp15.608,7 dan untuk modus yaitu Rp50.514,82 dan median Rp83.000, nilai variansi 24,25343 dan standar deviasi 4,924777. Selanjutnya grafik pengeluaran mahasiswa-mahasiswi saat adanya pandemi COVID-19. Nah, dapat dilihat di grafik setelah adanya pandemi ini rata-rata kebanyakan orang melakukan pengeluaran sekitar Rp0 sampai Rp20.000. Di sini kita menggunakan sampel masing-masing 115 orang. Nah, pengeluaran sekitar 0 sampai Rp20.000 sebanyak 60 orang mahasiswa dan sama 60 orang juga mahasiswi. Selanjutnya dengan pengeluaran sekitar Rp21.000 sampai Rp50.000 sebanyak 34 mahasiswa dan 28 mahasiswi. Dan pengeluaran sekitar Rp51.000 sampai Rp100.000 sebanyak 19 mahasiswa dan 21 mahasiswi. Dan pengeluaran sekitar Rp101.000 sampai Rp200.000 sebanyak 2 mahasiswa dan 5 mahasiswi. Dari hasil sampel tersebut pula didapatkan rata-rata pengeluaran mahasiswa yaitu sebesar Rp14.413 dan modus sebesar Rp20.513, median sebesar Rp48.000. Pada mahasiswi didapatkan rata-rata sebesar Rp15.804, modus Rp20.513 dan mediannya juga sama yaitu Rp48.000.
Kesimpulan pada tugas kali ini adalah yang pertama, rata-rata pengeluaran yang dihabiskan mahasiswa dan mahasiswi sebelum dan saat terjadinya pandemi COVID-19 dapat dicari dengan menggunakan cara statistik random sampling. Yang kedua adalah tidak ada perbedaan antara klaim dan bukti sampel. Sekianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada presentasi kami pada kali ini. Mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Jadi tadi ada 4 penyampaian yang kami sampaikan, yaitu yang pertama ada metodologi penelitian, yang kedua ada tahapan penelitian, yang ketiga ada grafik, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oh iya, sekarang lagi pandemi COVID-19 nih. Sekarang sistemnya new normal ya. Saya dapat beberapa tips nih dari Dr. Anandika Pawitri, bahwa ada beberapa hal yang perlu dilakukan saat kita menjalani skenario new normal nanti, seperti tetap melakukan physical distancing terutama di tempat-tempat ramai, membiasakan cuci tangan setiap habis menyentuh sesuatu dan jangan hanya saat tangan terlihat kotor, selalu menggunakan masker tidak hanya saat sakit atau beraktivitas di tengah polusi. Masker bahkan harus tetap dipakai, bahkan saat berolahraga di gym atau studio yoga. Wajib membawa hand sanitizer, terutama jika naik kendaraan umum, sehingga bisa langsung mencuci tangan saat setelah menyentuh sesuatu. Membatasi aktivitas di luar rumah, meski tempat publik sudah buka. Membeli bahan kebutuhan sekaligus untuk jangka waktu 1 minggu atau 1 bulan, jika memungkinkan, sehingga tidak perlu bolak-balik ke supermarket. Mengutamakan opsi belanja online atau mencari toko yang tidak terlalu padat pembeli. Menghindari keramaian dan lebih berhati-hati ketika berpergian, terutama bagi lansia. Untuk lansia, jika terpaksa harus berpergian, harus lebih cermat dan bisa mungkin hindari tempat ramai. Selain kesehatan fisik, Dr. Anandika juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental, sebab melalui pandemi ini bukanlah perkara mudah bagi setiap orang. Kita harus cari cara untuk bisa bahagia sambil tetap melakukan physical distancing dan menjaga kebersihan. Ia menyarankan untuk lebih kreatif dalam mencari cara baru menghibur diri yang bisa membuat kita terhindar dari corona. Setidaknya hingga vaksin COVID-19 berhasil ditemukan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Tips-tips yang tadi jangan lupa dijalankan ya, agar kita bisa terhindar dari virus corona pada masa pandemi COVID-19 ini. Buat teman-teman yang nonton video presentasi kami, jangan lupa di like ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus itu karena penularannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah.
Mari kita bersama-sama cegah penyebaran virus corona. Dengan melakukan kegiatan di rumah saja, nikmatilah waktu bersama keluarga. Jika ada kebutuhan yang mendesak yang harus dilakukan di luar rumah, terapkanlah social atau physical distancing. Dengan menjaga jarak saat berinteraksi minimal 1 meter sebagai langkah memutus rantai penyebaran virus corona. Semoga bangsa Indonesia bisa segera keluar dari musibah ini. Ayo Indonesia, kita lawan virus COVID-19. Ayo cegah penyebaran virus dan disiplin diri adalah kunci keberhasilan melawan COVID-19.